Di dalam sejarah panjang peradaban manusia, kritik terhadap penguasa selalu menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perjalanan sebuah bangsa. Dari zaman kerajaan hingga era digital, suara-suara perlawanan, saran hingga protes muncul dengan berbagai cara. Namun ada garis tipis antara kritik yang membangun dan hujatan yang menghancurkan. Disinilah peran etika menjadi sangat penting. Karena sejatinya kritik yang baik bukan hanya sekedar menunjukkan kesalahan, tapi juga menjadi bahan bakar perubahan. Lalu, bagaimana seharusnya kita menyampaikan kritik yang beretika? Berdasarkan fakta, bukan sekedar opini. Kritik yang baik harus berbasis data dan fakta, bukan sekedar asumsi atau perasaan semata, karena tanpa fakta yang kuat, kritik hanya akan menjadi gosip atau bahkan fitnah. Mari kita ambil contoh dalam sejarah. Pada abad ke-18, filsuf besar seperti Voltaire dan Montesquieu mengkritik sistem pemerintahan di masanya dengan argumentasi berbasis penelitian dan observasi mendalam. Mereka tidak asal menuduh atau menyerang secara emosional, tapi menyajikan gagasan yang mampu mengguncang pemikiran masyarakat. Di era modern kita memiliki banyak sumber informasi, namun di sisi lain kita juga menghadapi tantangan berupa maraknya hoax dan disinformasi. Media sosial menjadi pedang bermata dua, di satu sisi mempercepat arus informasi, di sisi lain menjadi ladang subur bagi berita palsu. Maka sebelum mengkritik, pastikan bahwa informasi yang kita gunakan benar adanya. Cari sumber yang kredibel, gunakan data yang bisa dipertanggungjawabkan, dan hindari jebakan opini tanpa dasar. Karena kritik yang berbasis fakta akan lebih sulit untuk dibantah dan memiliki dampak yang lebih besar dibanding sekedar kata-kata emosional tanpa bukti. Gunakan bahasa yang sopan dan santun. Kata-kata memiliki kekuatan yang luar biasa. Dengan bahasa yang santun, kritik bisa terdengar lebih elegan dan mudah diterima, bahkan oleh mereka yang dikritik. Sebaliknya, kritik yang disampaikan dengan hinaan atau makian justru lebih sering berakhir dengan konflik tanpa solusi. Jika kita melihat sejarah, tokoh-tokoh besar seperti Mahatma Gandhi atau Nelson Mandela dikenal sebagai kritikus tajam terhadap sistem yang mereka lawan. Tapi cara mereka menyampaikan kritik tetap berlandaskan kesantunan dan kebijaksanaan. Bandingkan dengan mereka yang memilih jalur provokasi dan hujatan. Alih-alih mendapatkan perubahan, yang ada justru adalah perpecahan dan kekacauan. Di era digital, banyak yang berpikir bahwa menyampaikan kritik dengan bahasa kasar adalah bentuk keberanian. Padahal, keberanian sejati adalah ketika kita bisa menyampaikan kritik dengan bahasa yang elegan, tetapi tetap tajam dan mengena. Jadi, jika ingin kritik kita didengar dan diperhitungkan, gunakanlah bahasa yang santun, karena kata-kata yang baik selalu lebih ampuh daripada teriakan yang penuh emosi. Salah satu kesalahan terbesar dalam mengkritik penguasa adalah menyerang hal-hal yang bersifat pribadi. Padahal yang perlu dikritik bukanlah individu, tetapi kebijakan yang mereka buat. Sejarah mencatat banyak contoh di mana serangan terhadap individu justru mengalihkan fokus dari permasalahan sebenarnya. Seperti dalam debat politik, ketika seseorang tidak bisa membantah kebijakan lawannya, mereka akan beralih menyerang kehidupan pribadi orang tersebut. Ketika kritik mulai menyerang aspek-aspek pribadi, maka diskusi sehat akan berubah menjadi adu kebencian. Alih-alih memperbaiki keadaan, yang terjadi justru perpecahan di tengah masyarakat. Sebagai contoh, jika kita tidak setuju dengan kebijakan ekonomi suatu pemimpin, maka kritiklah kebijakan tersebut dengan data dan argumen yang kuat. Hindari membawa isu-isu pribadi yang tidak relevan, karena kritik yang fokus pada kebijakan akan lebih mudah diterima dan bisa menjadi pemicu perbaikan.
Mengkritik tanpa menawarkan solusi ibarat menunjukkan penyakit tanpa memberikan obatnya. Kritik yang baik harus disertai dengan alternatif atau usulan yang bisa menjadi jalan keluar dari permasalahan. Di banyak negara maju, kritik terhadap pemerintah sering diiringi dengan kajian akademik atau riset yang menawarkan solusi konkret. Misalnya, ketika kebijakan transportasi umum di suatu kota dianggap buruk, kritik yang baik tidak hanya berhenti pada keluhan, tapi juga menyertai studi banding dari kota lain yang lebih sukses dalam mengelola transportasi publiknya. Jika kita hanya mengeluh tanpa menawarkan solusi, kritik kita akan dianggap sebagai bentuk ketidakpuasan semata. Namun, jika kita menyertakan saran dan opsi yang lebih baik, kritik kita akan memiliki bobot yang lebih kuat. Jadi, sebelum mengkritik, pikirkan juga solusi yang bisa diberikan, karena kritik yang disertai solusi akan lebih dihargai dan didengar. Inti dari kritik yang beretika adalah niat di baliknya. Apakah kita mengkritik karena benar-benar ingin ada perbaikan, atau hanya sekedar ingin menjatuhkan seseorang? Di banyak kasus, kritik seringkali digunakan sebagai senjata politik untuk merusak reputasi lawan. Bukan untuk membangun, tetapi untuk menghancurkan. Padahal, kritik yang tulus lahir dari keinginan untuk melihat perubahan ke arah yang lebih baik. Kritik semacam ini biasanya datang dari orang-orang yang peduli dan memiliki rasa tanggung jawab terhadap lingkungan. Jika kita ingin mengkritik, tanyakan dulu pada diri sendiri apa tujuan kita. Jika tujuannya adalah untuk memperbaiki keadaan, maka sampaikan kritik dengan cara yang baik dan beretika. Karena kritik yang membangun akan selalu lebih berharga daripada kritik yang hanya bertujuan untuk menyerang. Karena sejatinya perubahan tidak datang dari sekedar kemarahan, tetapi dari kritik yang cerdas dan beretika.